Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini saya berada di Sawangan Depok, dan kali ini kita mau review perumahan di Citra Lake dengan tipe Citra Fine Home. Yuk kita mulai dari depan dulu. Teman-teman, kalau lihat di sini tuh konsepnya unik banget. Jadi konsepnya seperti villa gitu, seperti resort. Dan di sini luas tanahnya itu 500 dan luas bangunannya itu 190. Dan lebarnya ini sekitar 10 meter. Yang pertama kita lihat ini carportnya ya. Carportnya ini muat untuk 2 mobil dan sudah ada kanopi yang ada di atas ini. Nah, kalau kita lihat, kita masuk dulu dalam. Nah, ini bisa untuk 2 mobil dan juga kendaraan kecil seperti motor di situ. Terus teman-teman bisa lihat di ujung sebelah sana itu bisa buat menempatkan genset atau peralatan-peralatan yang hubungannya dengan yang di sini. Misalkan buat cuci mobil gitu juga peralatannya bisa ditaruh di sini. Dan ini juga udah ada instalasi airnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat dari depan tadi, bisa lewat dari samping atau bisa dari sini. Kalau misalkan turun dari mobil itu bisa lewat sini, dan kalau misalkan langsung dari jalanan bisa lewat dari samping saya ini. Dan di sini juga untuk akses masuknya itu udah ada kanopinya loh, memanjang sampai ke belakang, sampai ke rumahnya. Gitu. Yuk kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat sambil jalan aja, ini kanopinya memanjang dari carport menuju ke rumahnya. Jadi tujuannya biar pas saat masuk itu nggak kena hujan dan juga kena panas. Yuk kita langsung masuk. Nah, kalau teman-teman lihat, di belakang saya ini ada tangga menuju ke ruang utama, dan di sampingnya itu ada sisa tanah menuju taman belakang. Nah, ini antara rumah satu dengan rumah yang lain itu masih ada space seperti ini, sekitar 1 meteran. Tapi kita bahas dulu untuk area depannya dulu. Yuk kita bahas dulu yang di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini area depannya ini luas banget ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk taman seperti ini, atau juga bisa buat garden party, atau juga di sini bisa dimanfaatkan untuk gazebo gitu ya. Jadi ruang nongkrong keluarga gitu di malam hari itu cakep banget. Nih lihat teman-teman, ini lebar banget ya di depannya, karena tadi luas tanahnya itu antara 450 meter persegi sampai 500-an. Jadi teman-teman bisa melihat di sini luas banget di area depannya. Dan kita masuk ke area depan dari rumah ini atau fasad dari rumah ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini fasad depannya itu kelihatan luas juga karena lebarnya ini 8 meter. Tadi yang kita sebutkan luas bangunannya ada 190, jadi lebarnya di sini 8 meter. Dan di sini kita lihat ada balkon, balkonnya juga gede ya. Nanti kita bahas dari dalam dulu. Nah, kita masuk ke ruang utamanya dengan melalui tangga yang sebelah kanan saya. Yuk. Ini teman-teman bisa lihat, ini tangganya juga udah ada lightingnya untuk pencahayaan kalau misalkan malam di tangga sebelah sini. Adem banget nih. Kita tutup dulu. Nah, kita sudah berada di ruang utama lantai 2 dengan konsep open area. Jadi, pertama kita lihat itu ada meja makan nih untuk dining areanya. Untuk meja makannya ini itu ditempatkan kursi-kursi yang muat untuk 6 orang. Dan kemudian kita beralih ke sini nih. Ada balkonnya. Balkonnya ini di lantai 2 itu ada 2 ya. Jadi di balkon depan
yang lebih luas dan juga balkon yang ada di belakang. Nah, kita nanti bahas juga. Oke, kita pertama ke balkon dulu ya. Teman-teman bisa lihat itu jendelanya luas dan jendelanya juga lebar di sini dan pintunya juga lebar-lebar. Nah, ini kalau misalkan siang hari untuk mendapatkan cahaya yang bagus ini bisa dibuka seperti ini. Nah, oke, kita keluar, kita lihat balkon yang di depannya. Nah, ini di balkon depan dari lantai 2-nya, teman-teman bisa lihat ini lebar banget ya, bisa ditempatkan kursi-kursi untuk menghirup udara segar dan juga teman-teman bisa lihat view-nya langsung ke danau. Ya kan? Dan juga bisa lihat area yang di bawah, misalkan anak-anak lagi main, kita bisa monitor dari sini. Gitu. Nyaman banget kan? Enak banget kan? Nah, oke, selanjutnya kita masuk lagi ya, kita bahas detail yang ada di dalam lagi. Nah, kita masuk lagi ya di open area lantai 2-nya. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah ruang tamu dan juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang keluarga dan ada sofa yang lumayan panjang, itu bisa 3 atau 4 orangan dan di sini juga ditempatkan TV 42 in. Terus ambalan-ambalan seperti ini, di bawahnya ada storage, dan ini buat inspirasi teman-teman ya, karena memang pas waktu pembelian itu nggak termasuk full furnish. Tapi kalau misalkan mau full furnish, tinggal nego aja ke marketingnya. Nah, selanjutnya kita ke dapur. Kita ke dapur, ke kitchen areanya. Yuk. Ayo. Nah, di kitchen areanya, sebelum masuk ke kitchen area ini ada minibar ya. Ada table yang tinggi, ini bisa buat ngopi-ngopi atau bisa buat breakfast juga bisa di sini dan ditempatkan lampu yang estetik banget ya. Terus kita masuk ke area kitchennya nih. Nah, di kitchen ini itu ada top table, terus ada kompor dari Modena, terus sampingnya juga ada sink. Nah, sinknya juga lebar seperti ini, dan ini rapi banget penempatannya. Dan di atas ada storage. Nah, ini untuk ngebukanya tinggal gini aja, sama seperti yang di atasnya. Dan di sini bisa buat menempatkan bumbu-bumbu atau makanan-makanan ringan gitu ya. Terus di bawahnya ini bisa buat nempatin piring, sendok, peralatan makan lainnya. Gitu. Dan kemudian kita ke balkon yang keduanya atau balkon di belakang. Yuk kita lihat dulu. Nah, ini dia balkon belakang. Ini memang kecil daripada yang di depan, tapi paling enggak ini cukup untuk duduk-duduk kalau misalkan dikasih kursi di sini dan untuk melihat di bawah kalau misalkan dikasih kolam renang gitu ya, buat melihat-lihat yang area bawah gitu ya. Dan di sini juga udah ada pembatasnya menggunakan besi juga di sini. Gitu. Dan kita masuk lagi ke dalam. Nah, gitu. Kita tutup dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini kelihatan seamless banget ya. Karena di sini tuh sebenarnya ada pintu-pintu yang tadi sebelah kanan itu menuju masuk ke lantai 2 ini, ruang utamanya, dan sampingnya ini sebenarnya ada pintu lagi, ini toilet di lantai 2-nya. Nah, ini toilet di lantai 2-nya, itu juga sanitarinya lengkap, ada wastafel, ada kloset duduk. Nah, untuk pencahayaannya itu juga ada skylight di atas, itu lebar banget. Jadi kalau pas waktu siang hari ini terang banget, nggak perlu nyalain lampu. Oke, kemudian kita lihat di lantai 2-nya itu ada kamar ART dan juga untuk cuci jemur juga. Nah, itu pas di samping kitchen area.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan terang banget ya, karena lagi-lagi cahayanya dari atas ya, dari skylight gitu. Dan ada kamar mandinya dan juga ada satu kamar tidur untuk ART-nya sebelah sini. Nah, ini kamar tidurnya juga lumayan luas gitu. Untuk ukuran ART ini udah luas, cukup banget gitu. Ini kamar mandinya. Nah, selanjutnya kita ke lantai 1 ya, karena di lantai 1 itu isinya semua kamar. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk lantainya itu menggunakan HT ukuran 60 x 60 gitu. Nah, kita turun ke lantai 1-nya. Nah, di sini terang banget, kenapa? Karena banyak kaca ya di sekeliling dari lantai 2 ini. Yuk kita turun ke lantai 1-nya. Nah, ini saya udah di lantai 1-nya. Untuk di lantai 1-nya ini, itu ada 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi ya. Nah, kita mulai dari kamar tidur anak yang nomor 1 dulu nih. Yuk. Ini dia, kamar anak nomor 1-nya nih. Ini luas banget. Di sini juga bisa ditempatkan satu tempat tidur yang lumayan gede, dan kanan kirinya juga masih ada space, bisa buat menempatkan meja seperti ini. Dan juga di atasnya ini unik banget nih, ada kayak kaca yang lebar, kaca fix yang lebar seperti ini. Karena rumah ini itu antara rumah satu dengan rumah yang lainnya itu nggak nempel, jadi bisa dimanfaatkan seperti ini nih. Jadi bisa ditempatkan kaca yang lebar gitu, nanti bisa dikasih gorden gitu. Nah, di sini itu juga ada meja belajarnya ya. Bisa buat menempatkan meja belajar seperti ini. Terus juga ada ambalan-ambalan dengan ditata rapi seperti ini. Nah, sampingnya ini ada lemari yang lebar yang ke expose seperti ini. Jadi kalau misalkan punya pakaian yang rapi, penempatannya bisa ke expose kayak gini, kelihatan cakep, dan dalamnya juga ada lampu-lampu stripnya gitu. Nah, di kamar anak ini itu terhubung dengan sisa tanah yang di belakang. Nah, di sini itu sisa tanah yang di belakang. Nah, sisa tanah yang di belakang ini juga lumayan luas, jadi bisa dimanfaatkan sebagai taman seperti ini, atau juga bisa dimanfaatkan sebagai kolam renang. Dan teman-teman bisa lihat di sini juga ada space yang udah dibikin berbeda dengan yang lainnya. Ini dimaksudkan untuk gazebo atau ruang duduk-duduk. Di sini juga bisa barbekyuan, ngumpul sama keluarga juga bisa. Nah, kemudian kita masuk lagi yuk. Dan kita ke kamar anak yang keduanya ya. Nah, ini kamar anak yang kedua. Kalau dilihat ini konsepnya untuk anak cewek ya, karena di sini ada oval-oval gitu ya. Terus ditempatkan juga tempat tidur di sini. Sampingnya ini lebih ke meja rias sih dari bentuknya, bukan meja belajar. Ya memang ini untuk anak perempuan gitu. Di sini juga ada meja yang mungil, ada kursi, dan juga ada kaca oval seperti ini. Terus samping kirinya juga masih ada space, bisa menempatkan meja seperti itu, juga bisa ditempatkan lampu-lampu gitu ya. Nah, di samping kiri saya ini ada satu lemari yang cukup besar. Nah, ini kalau dibuka juga nyala di atas, karena memang udah ada switch otomatis. Kalau misalkan dibuka itu lampunya nyala gitu. Jadi ada 3. Nah, ini untuk wardrobe. Terus di bawahnya juga ada storage yang ini buat menempatkan sepatu-sepatu gitu. Di sini juga ada storage, bisa buat menempatkan buku-buku atau hiasan yang lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pintu yang gede banget, kaca gitu. Kalau ini pintunya lebih gede dibanding yang kamar yang sebelah ya, jadi ini lebih gede. Terus juga sama,
bisa mengakses ke taman belakang. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke kamar mandi sharing lantai satunya. Nah, ini kamar mandi lantai satunya. Nah, luas banget kan? Ini bisa juga ditempatkan bathtub ya di sini. Terus juga lengkap banget, ada shower, ada hiasan seperti ini buat nempatin handuk dan alat-alat sabun-sabun. Terus samping kanannya ini ada kloset dan ada wastafel, dilengkapi dengan meja dan storage di bawahnya. Dan di atasnya ini ada kaca yang persegi gini ya, jadi kelihatan cakep. Nah, terus juga ada buat sirkulasi udara, memang nggak terlalu besar ya untuk sirkulasi udaranya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat, ini untuk area mandinya dan juga untuk area keringnya, itu juga udah dipisahkan seperti ini. Jadi ada undak-undakannya kecil gitu, sedikit gitu. Jadi nanti bisa dipartisi, bisa menggunakan kaca atau juga bisa menggunakan tirai. Gitu. Dan kemudian kita ke kamar utamanya ya. Nah, sebelum ke kamar utamanya yang sebelah kanan ini, kita lihat dulu di samping kiri ini juga ada pintu. Itu dimanfaatkan sebagai gudang ya. Dan ruangan gudang ini itu di bawah tangga yang tadi ke lantai 2-nya. Gitu. Ruangannya lumayan besar ya. Oke. Nah, kemudian kita ke ruang tidur utamanya nih. Nah, kita tutup dulu. Nah, ini kamar tidur utamanya. Teman-teman bisa lihat, ini juga ada tempat tidur yang lumayan besar. Dan kanan kirinya juga masih ada space, bisa buat menempatkan meja-meja kecil seperti ini. Dan ada lampu-lampunya. Seperti ini juga bisa buat menempatkan meja yang ada storage-nya juga bisa gitu. Terus samping kirinya ini ada partisi, dan partisinya ini bisa dimanfaatkan buat menempatkan TV gitu ya. Terus di bawahnya juga ada mejanya, meja kecil gitu buat naruh pernak-pernik atau hiasan gitu. Terus ada ambalan-ambalan juga gitu ya. Nah, kemudian di samping kiri saya ini itu ada ambalan-ambalan juga di sini. Yang samping kirinya lagi itu ada pintu ke kamar mandi utama, dan sampingnya ini ada lemari yang lumayan besar. Nah, teman-teman tadi kan lihat ya, pas waktu mau masuk itu kan ada pintu ya yang di bawah. Nah, pintu yang di bawah itu menuju ke kamar tidur utama ini gitu. Nah, selanjutnya kita ke kamar mandi di ruang tidur utamanya. Nah, ini kamar mandi di kamar tidur utamanya ya. Jadi, teman-teman bisa lihat ini juga lebar banget, dan juga ada penerangan di sini yang tadi di depan ada kaca gitu. Terus di sini juga udah ada area basahnya. Ini juga bisa ditaruhin tirai atau penyekat kaca gitu. Nah, untuk sanitarinya juga udah lengkap, ada shower, ada kloset duduk. Terus juga ada wastafel. Nah, itu untuk kacanya juga kaca yang bulat gitu, lebar juga. Dan juga untuk wastafelnya di bawahnya ada storage seperti ini. Bisa buat menempatkan handuk-handuk atau peralatan mandi lainnya. Gitu. Oke, nah kita ke depan lagi ya. Kita bahas kelebihan-kelebihan dari Find Home ini. Ya. Nah, tadi kan kita udah review ya dari lantai 1, halaman depan, dan ini di lantai 2-nya, di open area-nya. Nah, kali ini kita ngobrol dengan marketingnya, dengan Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Gimana kabarnya Mbak Nisa? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, kita mau tanya-tanya nih mengenai Find Home ini yang di Citra Lake. Nah, ini untuk akses ke sininya itu gimana Mbak?
Mbak Nisa? Kita untuk aksesnya kita bisa lewat tol Pamulang atau bisa Lebak Bulus. Betul. Itu langsung lurus aja. Karena kan letak kita kan sebelum Mall The Park, jadi lebih depan. Nah kalau satunya lagi bisa lewat akses tol Desari, Jalan Raya Muchtar, lurus ketemu McD Bojong Sari ke kanan. Atau kalau mau dari arah Bogor, itu keluar tol Yasmin, udah tinggal lurus aja Jalan Raya Parung Bogor, lurus ke arah Lebak Bulus, cuma kita sebelah kanan. Oke, karena ini memang jalannya ini jalan utama ya, antara Jakarta Bogor ya. Oke, nah kemudian untuk fasilitas nih, fasilitas yang ada di dalam maupun yang di luar ini apa aja ya? Misalkan kayak rumah sakit, sekolah, dan lainnya itu. Kalau untuk fasilitas sendiri sih, kita nggak usah diraguin lagi ya. Apalagi untuk fasilitas umumnya kita deket sama rumah sakit, kita juga deket sama mall The Park Sawangan. Sarana transportasinya 24 jam karena tadi yang Mas bilang di Jalan Raya Jakarta Bogor itu kan jalanan aktif. Betul. Yang pastinya transportasinya juga 24 jam. Dan kalau di dalam sendiri itu kita ada KFC, kita ada Range Market, kita ada Solaria, ada Siboba. Udah banyak, lengkap ya, udah lengkap, hidup, pokoknya udah lengkap hidup. perbelanjaannya. Iya, Nah ini yang menarik nih Mbak, untuk harganya nih kisaran berapa nih? Dan dapat bonus apa aja kalau misalkan beli di sini nih Mbak? Jadi untuk harganya kita sih start di harga 5M. Kita juga ada promo itu full furnish, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dan kita lagi ada promonya itu free surat menyurat pastinya. Dan satu lagi kita ada promo DP disubsidi dari developer 10%. Oh gitu, dengan harga kurang lebih 5M itu udah mendapatkan rumah dengan luas tanah yang lebar banget ya Mbak ya, dengan view langsung ke danau. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Nisa. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli rumah di sini, nanti bisa kontak Mbak Nisanya langsung di nomor yang ada di deskripsi ini. Nanti saya tulis di situ. Oke? Nah, kalau misalkan teman-teman suka juga dengan video saya yang mereview rumah-rumah atau properti seperti ini, teman-teman bisa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Iya, Mas. Terima kasih semuanya.